nggak ingin kasus Mekarta ini berlarut-larut, Pak. Karena Pak, mohon maaf Pak, kalau kita nggak bejek Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak, ya. Ya saya dengar, oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak, Bapak yang ngutang ke orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya, jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang, Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Sahabat Hendris, Jokowi resmi dipecat. Satu persatu, proyek Mulyono mulai terendus. Dan Anies dinilai potensial jadi tokoh baru PDIP. So, disimak sampai selesai guys ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Salah seorang analisa politik gitu ya, beberapa waktu yang lalu pernah memberikan analisa kalau Pak Anies Baswedan itu akan tenggelam. Ini analisanya. Tapi setelah kalah Pilpres, Anies tak lagi jadi magnet, tak lagi jadi darling. Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies. Sekelas PKS aja, satu-satunya partai yang dari dulu cinta butanya ke Anies, pertama kali yang meninggalkan Anies. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dicor bola. Saya malah sebaliknya, ya. Sebelum Pak Anies mendukung Pramono Rano, saya juga sudah membuat analisa bahwa kalau Pak Anies Baswedan ini sepak terjangnya di dunia perpolitikan di tanah air itu justru akan semakin meroket. Nah, kalian bisa tonton analisa-analisa saya sebelumnya. Jadi, saya menganalisa berbeda jauh terbalik dengan analisa salah seorang pengamat yang mungkin wirawiri televisi. Yuk, kita mulai dari beritaan pertama. Resmi, surat pemecatan Jokowi, Gibran, Bobi Nasution di keanggotaan PDI Perjuangan. Ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah keluar. Babak baru pertarungan dimulai. Jreng, jreng, jreng. Nah, ini babak barunya guys ya. Kita dengarkan dulu video pemecatan Jokowi. Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angkar Maui garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan
kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan ini Bung, makanya saya itu selalu mengatakan ya, dulu Pak Arbi Sanit itu kan pernah mengajari kami ya, bahwa Anda jangan berkhianat kepada institusi Anda, apa itu partai politik, apalagi partai politik ya. Karena sekali Anda berkhianat, Anda pindah ke partai lain, partai itu pasti akan melihat, oh dia bisa berkhianat kepada si partai A itu, bukan mustahil dia juga akan bisa berkhianat di partai kami. Ini saya beri contoh aja ya. Ada, saya nggak perlu menyebutkan namanya ya. Seorang politisi yang dulu sangat mengkritisi Partai Golkar pada era Orde Baru ya. Ketika dia ada masalah dengan partainya, dia kemudian keluar dari partainya dan masuk ke Partai Golkar. Dan kemudian dia ingin maju menjadi anggota legislatif. Ya. Ternyata orang Golkar, nggak bisa begitu dong. Lo mesti 5 tahun dulu gitu buktiin bahwa lo tuh akan benar-benar loyal. Kenapa? Karena lo pikir kita nggak tahu. Lo kan dulu juga suka ngeritik kami gitu kan. Dan akhirnya sampai akhir masa maksud saya akhir kehidupan dia nggak pernah bisa tembus menjadi anggota legislatif dari Partai Golkar. Jadi menurut Prof. Ikra bahwa karena partai-partai lain baik Golkar maupun Gerindra ini sudah tahu tabiat politik Jokowi yang bisa mengkhianati. Usai dipecat, ya, Anies memainkan peran penting di percaturan politik tanah air ke depannya. Ya, dengan langkah Pak Anies Baswedan mendukung Pramono Rano di Pilgub DKI Jakarta, tentu membuat banyak orang semakin panik. Apalagi Jokowi dinilai khawatir melihat keakraban Anies dengan PDIP karena peluang Anies Baswedan masuk bursa calon presiden capres untuk Pilpres 2029 cukup kuat. Apalagi kalau Pak Anies bergabung dengan PDIP, ya. Karena kan ada wacana untuk merubah pilkada. Jadi apalagi ada sesumbar Andre Rosade di video sebelumnya mengatakan kalau untuk calon presiden itu harus masuk partai. Nah, apakah kemungkinannya Anies Baswedan masuk partai PDIP? Kalau menurut saya, ya kita nggak tahu. Namanya politik ya kan, itu dinamis guys ya. Yang dulunya berpisah, akhirnya bergabung. Yang tadinya bergabung, akhirnya berpisah. Contohnya PKS dengan Pak Anies Baswedan. Tadinya berkolaborasi kan, di Pilgub, di Pilpres. Nggak taunya pilkada kemarin berpisah. Begitu juga sebelumnya, Pak Anies dengan Pak Jokowi itu bergabung. Di 2014 akhirnya berpisah. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau nanti Pak Anies Baswedan bergabung dengan PDIP, tentu ini plus minusnya pasti ada. Kalau untuk PDIP yang mungkin citra partainya beberapa waktu yang lalu sempat turun, dengan bergabungnya Pak Anies tentu akan mulai membaik. Begitu juga Pak Anies Baswedan didukung oleh partai yang sangat kuat, partai yang berani melawan politik dinasti Jokowi, PDIP. Sedangkan partai yang lain itu tampak tersandra, Nasdem, PKB, apalagi PKS. Nah, kenapa saya perhatikan Pak Anies mau berkolaborasi dengan PDIP? Karena kita perhatikan PDIP itu sangat berani, sangat lantang, dan tidak sejalan lagi dengan politik dinasti Jokowi. Benar nggak Sobat Hendis? Dan pasca nanti kita lihat situasinya bagaimana ya. Nanti kan saya coba buat analisa khususnya. Bagaimana sih sepak terjang Pak Anies Baswedan jikalau nanti berkolaborasi ke depan di politik 2029 bergabung dengan PDIP. Oke? Nah, ini ada terbongkar gitu ya Sobat Hendis ya. Ternyata ya, Aguan dan Taipan ke Solo dalam rangka nagih janji kompensasi investasi IKN. Nah, baru-baru ini kan rame ya, Taipan datang ke rumahnya Jokowi di Solo. Minta Solo tekan rezim untuk memuluskan PSN PIK 2. Twitter nih ya, terjawab sudah alasan Fufu Fafa jadi wapres. Pemaksaan Rakus harus menang. Rakus ini Ridwan Kamil Suswono kalau tidak salah ya. Ridwan Kamil Suswono ya, harus menang. Airin harus kalah di Banten. Nah, ini sesuai ya, cocok ya. Analisa ini cocok dengan sesuatu yang terjadi. Kemarin kan RK didukung oleh 12 partai, kemudian mantan presiden dan juga presiden itu mendukung RK Suswono
supaya bisa menang di Jakarta. Mungkin ini adalah salah satu tujuannya. Di balik terkesan memaksakan Ridwan Kamil di Jakarta. Akhirnya kalah. Dan ada isu kabar akan dibuat pemaksaan putaran kedua. Akhirnya nyerah, mengakui tidak jadi. Oke? Nah, begitu juga dengan Airin. Nah, Airin itu kalah. Padahal surveinya di Banten itu tinggi. Tiba-tiba kalah. Nah, apakah ini salah satu juga skenario politik yang dilakukan untuk memuluskan PSN PIK 2 sesuai dengan apa yang dikatakan netizen ini ya. Nah, kita lihat fotonya ya. Dari disamperin di Lipo Group langsung main bareng cucu. Paham kan kenapa? Ya habis disamperin langsung main dengan cucu. Berarti otomatis Jokowi ke Jakarta dong. Cucunya kan berarti di Jakarta dong. Nah, jadi ketemunya dengan Gibran. Oke. Sabtu pagi tiba di Jakarta dan mengisi akhir pekan bersama cucu-cucu di Senayan. Pak, sambil menemani Etes dan Lembah bermain di playground, saya menyempatkan diri menyapa masyarakat di mall. Sebelum pulang membeli mainan sebagai kenang-kenangan hari ini. Nah, jadi bermain cucu, pasti ketemu dengan bapaknya dong. Nah, apakah yang dibicarakan? Apakah terkait dengan datangnya Lipo Group ke Solo, lalu mendesak untuk rezim sekarang Prabowo Gibran ya, untuk memuluskan PSN PIK 2. Sementara kan PSN ini lagi rame ya, Muhammad Syahdi Didu begitu lantangnya, tiba-tiba ada konten kreator yang memframing yang bukan-bukan gitu. Samping itu Sobat Indris, ini dari postingan Muhammad Amin ya. Satu persatu proyek Mulyono terendus. Kompas.com, KPPU endus dugaan persekongkolan pengadaan rangkaian kereta cepat WUS. Ini WUS ini Jakarta-Bandung ya. Siapa yang sudah pernah naik WUS? Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengendus adanya dugaan persekongkolan dalam pengadaan rangkaian kereta cepat WUS. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama pada Sekretariat Jenderal KPPU, Deswin Nur mengatakan hal tersebut bersumber dari laporan masyarakat yang melibatkan PT CRRC Sifang Indonesia sebagai terlapor yang juga merupakan panitia tender dan PT Anugrah Logistik Prestasindo sebagai terlapor 2. Dalam laporan dugaan pelanggaran, investigator penuntun menjelaskan bahwa terlapor tidak memiliki peraturan tertulis yang baku terkait tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa, tidak melakukan penerimaan atau pembukaan dan atau evaluasi dokumen penawaran secara terbuka atau transparan, serta tidak memenangkan peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi. Dalam LDP-nya, investigator menduga telah terjadi persekongkolan dalam pemasokan unit kereta untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, ujar Daswin dalam siaran persnya dikutip Minggu 15 bulan 12 2024. Lebih lanjut, Deswin mengatakan bahwa KPPU menduga PT CRRC Sifang Indonesia sebagai terlapor telah melakukan diskriminasi dan pembatasan peserta tender untuk memenangkan PT Anugrah Logistik Prestasindo sebagai terlapor 2. Terlapor tersebut dinilai oleh investigator tidak layak menjadi pemenang tender karena tidak memenuhi persyaratan modal disetor sebesar 10 miliar, tidak memiliki pengalaman sejenis atau pengalaman pekerjaan terkait dengan objek yang ditentukan, serta tidak mendapatkan nilai atau skor tertinggi pada tender. Kami menduga persekongkolan tersebut telah menghambat atau menutup kesempatan peserta lain menjadi pemenang tender. Sebagai catatan, pemenang seharusnya dipilih dengan metode tender penilaian bentuk, penilaian kualifikasi, dan penilaian responsif, jelas Daswin. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, investigator KPPU menduga telah terjadi pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan persekongkolan tender oleh kedua terlapor. Setelah mendengarkan paparan investigator, Majelis Komisi memberikan kesempatan bagi terlapor untuk menyampaikan tanggapan pada sidang berikutnya pada 7
Januari 2025 dengan agenda tanggapan terlapor terhadap LDP dan pemeriksaan alat bukti atau dokumen. Mungkin itu Sobat Henry. Dan nanti bagaimana sepak terjang Pak Anies Baswedan, sehingga Pak Anies Baswedan ini seperti video sebelumnya saya mengatakan, dia melawan politik dinasti oligarki Jokowi tidak dengan tangan dia sendiri, tapi bisa melalui pihak lain. Contohnya mungkin lewat PDIP, ya. Beliau hanya melakukan satu gerakan trik jenius saja, itu bisa merubah peta politik nasional selanjutnya dan membuat ketar-ketir lawan politiknya. Oke, ditunggu video-video selanjutnya di channel YouTube Henrys Media. Support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial. Sahabat Henrys semua, thank you so much. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.